Sedangkan UMKM saat ini dilindungi oleh pemerintah dengan PP nomor 47. November 2024 sudah dikeluarkan penetapan PP tersebut. Dan kita menagih janji Bapak Prabowo Subianto untuk memproses kasus ini. Pada saat ini kami sudah melakukan penetapan tersangka tindak pidana korupsi adanya penyimpangan dalam pemberian kredit Bank Sumut. Pemberian kredit yang diberikan oleh Bank Sumut itu dilakukan pertama agunan, nilai agunannya itu dilakukan markup, kemudian status agunan pada saat itu masih terikat kredit pada Bank BTPN. Nih tanggapan kita, ini makanya kita melihat Kejari Serampah ini terlalu prematur dalam membuat konferensi pers dan menjelaskan tidak sesuai fakta yang sebenarnya. Dan ini sangat mengecewakan kami sebagai kuasa hukum, di mana masalah aset yang dimasukkan menjadi HT di Bank Sumut yang dibeli oleh klien kita terhadap saudara Sahrul yang luasnya lebih kurang 21,5 rantai itu. Awalnya Sahrul memang menggadaikan objek tersebut di Bank BTPN. Kemudian dia menjual kepada klien kita. Kemudian klien kita memohon kepada pihak Bank Sumut, dia ingin membayari tanah tersebut. Dan setelah dimohonkan pagu pinjaman, maka pihak Bank Sumut meng-ACC. Kemudian keluarlah anggaran pinjaman dari Bank Sumut. Diberikanlah uang tersebut, uang pembayaran tersebut, maka dibayarlah hutang kepada Bank BTPN. Kemudian diproses untuk diroya. Setelah proses roya, maka surat dan dokumen-dokumen serta objek tanah tersebut, suratnya telah diserahkan kepada Bank Sumut sebagai hak tanggungan. Jelas hal ini tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini disampaikan oleh klien kita secara terang-benerang. Dan surat-surat tersebut sudah setelah ditebus dari pihak Bank BTPN dan sudah dilunasi, diroya, maka dokumennya diserahkan sebagai hak tanggungan pada Bank Sumut. Sehingga apa yang disampaikan oleh Kejari Serampah ini sangat prematur dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Dan kita melihat hal ini hanya untuk hiforia dia dalam menyambut hari korupsi ya. Hari korupsi pada bulan Desember, hiforia bahwa dia berhasil menetapkan seorang UMKM menjadi tersangka korupsi. Dan begitu juga konferensi persnya seolah-olah ada perbuatan melawan hukum, bahwa hak tanggungan itu masih menjadi hak tanggungan BTPN. Harusnya dia periksa Bank BTPN. Apakah hak tanggungan yang 21,5 rantai itu masih hak tanggungan di BTPN ataukah hak tanggungan di Bank Sumut? Padahal pedagang UMKM ini dilindungi oleh negara, bahkan Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan PP 47 pada bulan November tahun 2024 untuk menghilangkan pinjaman atau pinjaman terhadap petani, nelayan, dan UMKM. Dukung pedagang UMKM, kasih solusi. Bagaimana dengan hutangnya, bagaimana pelunasannya, apakah dijual aset tersebut atau dilelang, dilunasi hutangnya agar pedagang UMKM ini dapat bangkit kembali. Bukan ditetapkan sebagai korupsi. Tangkap koruptor-koruptor besar. Jangan bangga menetapkan koruptor seorang pedagang UMKM yang nyata-nyatanya tidak ada memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain. Dari mana keadilan ini? Langkah yang kita lakukan, Bang? Langkah yang kita lakukan, kita akan laporkan permasalahan ini ke Jamwas, ke Kejaksaan Agung, dan kita akan melakukan pra-peradilan. Dan kita menagih janji Bapak Prabowo Subianto untuk memproses kasus ini dan kepada Kejaksaan Agung untuk mengevaluasi MOU antara Kejaksaan dengan Bank BK Merah. Apa itu dan apa? Ya penjelasannya juga pun kita nggak ngerti. Tiba-tiba suami saya saat ini sudah ditahan di LP Tebing. Sakit itu semua. Jadi untuk seluruh warga negara Indonesia, terutama Sumatera Utara, berhati-hatilah untuk memilih suatu fasilitas di perbankan. Perhatikan dengan seksama, jangan sampai hal yang terjadi sama saya terjadi pada teman-teman saya.
ini.